Ya, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat-sehat semua? Selamat pagi, Pak. Selamat Ya, pagi, Pak. pagi. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, ya. Saya ingin sapa di sini ada Muhammad Abdul Rohman, Jason, Ananda, Akmal, ada Satria juga, Rifki, kemudian Ales, Muhammad Anggi, Hana, Reihan, Muhammad Rizky, Lutfi, dan yang lainnya yang baru datang nih, termasuk Riza dengan Giwan juga. Oke, terima kasih sudah hadir tepat waktu. Ya, saat ini sebelum kita sampai nanti membahas mengenai apa tugas yang sudah saya berikan sebelumnya, jadi diminta untuk mengumpulkan ya daftar atau listing jurnal ataupun proceeding yang sudah dibaca minimum 15 dengan 5 tahun terakhir inilah. Jadi nanti kita akan bahas di akhir. Jadi saat ini saya ingin menyampaikan mengenai eh, identifikasi dari artikel ilmiah. Jadi kalau kemarin kita bahas mengenai bagaimana cara menulisnya, apa yang harus ditulis, triknya, kemudian poin-poin dalam penilaian artikel ilmiah termasuk gagasan tertulis juga. Nah, saat ini kita coba mengidentifikasi di artikel ilmiah dari keseluruhan format yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya, apa sih kita ungkap lagi lebih jauh lagi mengenai di dalam artikel ilmiah itu ada apa saja. Nah, saya akan mengekspos dari contoh-contoh artikel ilmiah yang sudah saya baca termasuk yang sudah saya buat. Oke, sebentar saya share screen dulu. Oke, apakah sudah nampak di masing-masing screen? Sudah ya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau begitu, oke. Jadi kita mulai. Pada dasarnya, artikel ilmiah itu mengungkapkan bentuk-bentuk dari penelitian-penelitian yang sifatnya telah terjadi. Termasuk sebenarnya juga di situ nanti ketika ingin mengungkapkan apa yang akan terjadi, berarti sifatnya yang future oriented gitu ya, yang ada di masa depan itu juga bisa diungkapkan. Nah, semua bentuk penelitian baik dari yang sifatnya mengumpulkan data, menganalisis, merancang, membangun, sampai mengimplementasikan itu bisa diangkat menjadi bagian dari artikel ilmiah. Jadi pertama kita mengungkap mengenai berdasarkan format penulisan dari PKM Panduan PKM 2021 dimulai dari judul. Nah, judul ini setidaknya berisi tentang hasil latar belakang tujuan termasuk objek dan juga kesimpulan dari sebuah penelitian. Jadi esensi dari sebuah penelitian itu ada dalam judul dan ini adalah yang dibaca pertama kali dalam ketika orang ingin melakukan pencarian sumber literatur. Nah, setelah dari judul baru kecenderungannya ke abstrak. Nah, dengan membaca judul dan abstrak setidaknya seseorang bisa mengetahui bahwa artikel atau jurnal ini hendak membahas apa saja, ya. Nah, pada judul di sini ada beberapa contoh yang saya ambil. Ini saya ambil dari jurnal di Sinta 1 dan Sinta 2, di mana setidaknya judul-judul ini mengungkapkan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Berangkat dari misalnya analisis resiko produksi usaha tani padi sawah di Provinsi Bali. Kemudian ada analisis kebutuhan informasi pemantauan pekerja migran Indonesia. Kemudian ada comparing performance of data mining algorithm in prediction heart disease. Nah, ini yang dua terakhir ini yang saya baca ini kurang lebih topiknya topik-topik apa dari ini ya information technology. Kemudian ada contextual teaching and learning approach to teaching writing. Nah, ini bicara tentang pendidikan, lingkup pendidikan.
Nah, kemudian ada judul yang menarik, judulnya itu berupa pertanyaan, How can we identify hijack journals? Nah, ini yang menarik dan ini bisa dijadikan sebagai sebuah judul berangkat dari sebuah pertanyaan. Kemudian judul berikutnya ada representasi maskulinitas dalam iklan. Singkat tapi jelas dan padat dan mengungkapkan pokok atau esensi dari penelitian. Kemudian the higher order thinking berbasis pemecahan masalah untuk meningkatkan hasil belajar berorientasi pembentukan karakter siswa. Ini topik-topik pendidikan. Kemudian the SVM parameter optimization using great research and genetic algorithm to improve classification performance. Dan yang terakhir saya ambil the implementation of non-refoulement principle to the asylum seekers and refuge in Indonesia. Nah, jadi di sini ada teks yang saya kasih warna yang berbeda. Nah, secara nggak langsung yang warna hijau itu mewakili pokok-pokok dari hasil penelitian. Jadi setiap penulis mengidentifikasikan hasil penelitiannya apa. Nah, analisis berarti bicara tentang hasilnya analisis nanti. Berarti diakhiri dengan ujung-ujungnya hasil analisis. Kemudian ada comparing, berarti ada compare membandingkan dan mengidentifikasikan dari kedua hal. Nah, ini hasilnya. Kemudian ada contextual teaching and learning approach, berarti bicara tentang pendekatan kontekstual dalam mengajar dan belajar. How can we identify, berarti bagaimana kita mengidentifikasi. Nah, ini merupakan hasil, termasuk yang terakhir the implementation. Nah, hasil akhirnya itu implementasi. Gitu. Nah, implementasi apa? Implementasi dari misalnya non-refoulement principle atau misalnya analisis resiko produksi usaha tani padi sawah, analisis kebutuhan sistem informasi pemantauan pekerja migran Indonesia, termasuk ke performance of data mining algorithm. Nah, ini bicara tentang latar belakangnya. Nah, kemudian sampai kepada yang merah itu berangkat dari objek-objek penelitian di Provinsi Bali, in prediction heart disease, hijack journals, dalam iklan, termasuk in Indonesia itu objeknya, tempatnya. Nah, di samping itu ada yang warna ungu itu saya sampaikan berangkat pada tujuan gitu ya. Jadi tujuan dari hasil dan latar belakang itu misalnya contoh nih, contextual teaching and learning approach to teaching writing. Berarti untuk melakukan pembelajaran dalam menulis. Nah, kemudian misalnya ada lagi yang untuk meningkatkan hasil belajar berorientasi pembentukan karakter siswa. Nah, di sini kata kuncinya ada pada kata untuknya itu loh. Tuh ya. Nah, kemudian ke identitas penulis. Berikutnya identitas penulis itu mengungkap siapa-siapa saja yang tentunya punya kontribusi dalam penulisan artikel ilmiahnya. Nah, di sini ada beberapa contoh, misalnya di sini ada yang namanya tidak disingkat ya. Nah, ini penulis dari analisis resiko produksi usaha tani padi sawah di Provinsi Bali. Nah, ini penulisnya dari mulai yang pertama, kedua, ketiga. Kemudian di sini ada analisis kebutuhan informasi pemantauan pekerja migran Indonesia. Nah, kalau yang ini disingkat. Nah, kata pertama, nama tengah, nama akhirnya yang disebut, gitu ya, dan seterusnya. Nah, untuk abstrak, ini secara nggak langsung membahas abstrak dengan kata kuncinya. Jadi saya ambil judul dari ini yang analisis kebutuhan sistem informasi pemantauan PMI pekerja migran Indonesia. Nah, di sini abstraknya saya bedakan berangkat dari kalau di sini underline yang berwarna ya. Nah, di abstrak ini terdapat setidaknya masalah, solusi, tujuan, metode dengan hasilnya. Nah, kalimatnya berangkat dari mana? Jadi kalau rekan-rekan bisa lihat di sini yang underline warna biru, masih banyak PMI yang terlibat dalam kriminalitas baik sebagai korban ataupun di bawah tuntutan pidana saat bekerja di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan termasuk pemerintah dalam melindungi PMI belum ideal. Nah, upaya yang ada cenderung berfokus pada hukum dan peraturan, di lain hal minimnya respon yang tanggap cepat dan tepat, gitu ya. Nah, ini mengungkap latar belakang masalahnya, gitu ya, hipotesisnya. Nah, kemudian dari situ terlihat di underline warna hijau, setelah itu isu-isu tersebut idealnya dapat dihindari. Nah, ini udah menyatakan tentang seharusnya bagaimana. Nah, ini mengungkapkan solusi-solusi.
Nah, kemudian kalimat berikutnya, jika ada bentuk komunikasi terus-menerus antara PMI dengan pemerintah dan atau pemangku kepentingan lainnya selama penempatan PMI di luar negeri. Nah, ini adalah kalimat yang mengungkapkan solusinya tuh ini bisa dihindari loh. Nah, dari solusi tersebut ada tujuannya. Nah, kalimatnya ini difokuskan pada yang underline warna hitam, di mana ada kata kuncinya di situ guna. Jadi kalau ada kata guna, untuk, termasuk yang secara eksplisit mengungkapkan bertujuan gitu ya, itu mengungkapkan kalimat-kalimat yang ada di abstrak itu, poinnya adalah itu kalimat tujuan gitu ya. Kemudian setelah itu di dalam abstrak ini mengungkapkan metodenya. Jadi dalam mencapai tujuan tersebut, si penulis melakukan aktivitas atau kegiatan tertentu berangkat dari teknik, cara atau langkah-langkah yang digunakan. Nah, di sini dengan underline warna ungu, analisis kebutuhan tersebut diperoleh melalui analisis PES dan SWOT. Nah, ini metode yang digunakan. Nah, kemudian setelah itu penulis mengungkapkan hasilnya. Nah, dengan ada kata hasil, gitu ya, hasil itu sudah menyatakan bahwa ya penelitian ini ujung-ujungnya punya hasilnya adalah, nah kalau di sini hasilnya menunjukkan bahwa PMI perlu membuat laporan dan seterusnya, di mana PMI untuk menilai situasi mereka dan bla 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 sampai adanya respon yang perlu ditindaklanjuti. Nah, ini setidaknya kalimat yang menyatakan hasil. Nah, kita coba contoh lainnya nih yang berikutnya. Oh, saya terlupa. Nah, di sini ada kata kunci ya. Nah, jadi untuk kata kunci itu menuliskan semua identifikasi dari hal-hal yang perlu gitu diindeks, dan itu berangkat dari apa yang ditulis pada abstrak. Nah, contohnya ini ada pekerja migran Indonesia, sistem informasi, perlindungan, pemantauan. Nah, ini yang ditulis pada kata kunci. Nah, kemudian di contoh berikutnya yang lain, di sini jika diidentifikasi terdapat masalah, solusi, tujuan, metode, hasil, termasuk kesimpulan, gitu ya. Nah, untuk masalahnya terlihat di situ ada heart disease are among the nation's leading cause of mortality and morbidity. Nah, ini masalahnya. Kemudian solusinya, data mining technique can predict the likelihood of patient getting a heart disease. Nah, setelah itu si penulis menuliskan tujuannya. Tujuannya the purpose of this study. Nah, ini udah kelihatan kata kuncinya untuk tujuannya itu the purpose. Ya, purpose itu menyatakan tujuan dari kegiatan studi ini is comparison of different data mining algorithm on prediction of heart disease. Kemudian yang ungu metodenya, this work applied and compared data mining technique to predict the risk of heart disease after feature analysis model by 5 algorithm including C5.0, neural network, support vector machine, K-nearest neighborhood, and logistic regression develop and validate. Nah, ini setidaknya mengungkapkan langkah ataupun kegiatan ataupun metode, teknik, cara yang dilakukan dalam penelitian penulis. Kemudian hasilnya apa? Nah, C5.0 decision tree has been able to build a model with greatest accuracy, gitu ya. Bla bla dan seterusnya sampai respectively. Nah, ini menyatakan hasil. Dan penulis ini menyimpulkan produce result of decision tree can be simply interpretable and applicable. Nah, ini setidaknya menyatakan bahwa kegiatan itu menyatakan atau mengungkapkan hal-hal apa saja gitu ya. Dan ini dinyatakan dalam kalimat terakhirnya yang merupakan kesimpulan. Nah, kemudian untuk keywordnya sendiri dia menggunakan C5.0 algorithm, data mining, heart disease, neural network. Nah, ini semua yang ada di dalam abstrak. Oke, secara garis besar ini saya kasih satu contoh, dari judul yang pertama tentang analisis kebutuhan untuk perlindungan pekerja migran Indonesia. Jadi di sini dari mulai pendahuluan sampai daftar pustaka setidaknya mengungkap contoh tersebut. Nah, di sini dalam pendahuluan perlu ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu latar belakang masalahnya. Nah, untuk latar belakang masalahnya ini kalau diperhatikan di sini, ini bisa diungkap melalui pernyataan-pernyataan yang ada kontradiksinya. Misalnya dengan kata namun gitu ya. Jadi dengan kata namun itu setidaknya hal-hal yang oke, ini fine berjalan dengan semestinya, tapi nah jadi
kegiatan-kegiatan yang terlihat ideal itu sepertinya ada sesuatu yang ini bermasalah, dan ini yang harus setidaknya dicarikan solusinya, diberikan solusinya, gitu ya. Nah, jadi ini kalimat-kalimatnya semua, tapi kalau dengan ada kata namun, nah itu sudah menyatakan bahwa setidaknya arahnya ke, oh ini ada sebuah masalah gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa dalam latar belakang masalah sampaikan juga mengenai fakta-fakta yang ada. Kalau memang faktanya dari tapi masalahnya begini-begini, nah buktikan faktanya apa. Nah, misalnya di sini penulis menyampaikan sebentar. Penulis menyampaikan ada salah satunya kasus Adelina dan Milka, gitu ya. Jadi kalau di sini kelihatan nggak? Di sini salah satunya kasus Adelina dan Milka. Nah, ini setidaknya yang mengungkapkan fakta dari masalah masalah yang sudah disampaikan gitu ya. Jadi kita nggak hanya bicara tentang masalahnya itu sifatnya opini, tapi bicara tentang fakta, ada datanya. Nah, ini disitasi nih nanti. Gitu ya, kan beritanya banyak nih. Mungkin dari ada beberapa literatur, nah dia ungkap di sini, penulis mengungkap tentang kasus Adelina dan Milka. Nah, kemudian ah, berikutnya juga dalam pendahuluan penting sekali dari ketika kita mencari literatur, setidaknya teori-teori ataupun pengetahuan yang sudah ada gitu ya tentang topik-topik riset kita gitu ya yang dijadikan artikel ilmiah itu perlu kita kaji. Jadi literatur itu kita kaji, kita tinjau gitu ya. Dan kemudian dari situ nanti kita akan mendapatkan perkembangan pengetahuan yang sifatnya dinamis. Apa yang terbaru saat ini? Nah, ketika yang terbaru saat ini ketemu dengan beberapa teori yang dirasa tidak relevan lagi, nah di situ akan ada gap-gap teoritik, gitu ya. Termasuk dengan penelitian apa yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan, itu akan melihat ada di posisi mana sih penelitiannya kita. Nah, itu kebaruannya di mana, novelty-nya seperti apa. Nah, poin-poin ini ketika kita melakukan sitasi, ini misalnya nih ya, permasalahan tentang pelindungan pekerja atau tenaga kerja bla bla bla, ini dijabarkan pada deklarasi ILO dan seterusnya. Sampai ada bicara tentang secara global ada International Bill of Rights gitu ya. Dan ini setidaknya ini mengangkat tentang sudah ada orang yang melakukan, dalam artian melakukan aksi, kegiatan, aktivitas yang berkaitan tentang perlindungan pekerja gitu ya, perlindungan pekerja migran Indonesia. Nah, kemudian didetailkan kembali berangkat dari perlindungan pekerja di dalam negara yang paling dekat wilayah ASEAN. Nah, ini diungkap di sini kalimatnya. Upaya perlindungan pekerja migran dalam lingkungan negara ASEAN sendiri dapat terlihat seperti di negara Malaysia. Malaysia membangun Foreign Worker Centralized Management System, kemudian ada Filipina dengan FLOIS-nya, Singapura yang memanfaatkan sistem informasi geografis, termasuk Indonesia sendiri dengan kehadiran SIPMI. Nah, ini kan berarti tentang adanya teknologi, adanya riset yang telah dilakukan oleh orang lain, gitu ya. Sampai nanti kita bisa mengungkapkan teori-teori yang ada untuk menentukan apakah teori-teori tersebut masih relevan, sesuai, atau kita bisa menemukan beberapa bagian yang bisa dijadikan inovasi misalnya, gitu ya. Nah, kontribusinya bisa berangkat dari hal tersebut, gitu ya. Termasuk pada kita ada di mana nih ketika kita orang lain atau penelitian lain sudah ada. Nah, kita ada di posisi mana? Apakah kita menegaskan penelitian tersebut? Ibaratnya kalau orang sudah melakukan penelitian itu di tempat A, ya udah penelitian tersebut yang tinggal diterapkan saja di tempat B gitu ya. Nah, itu bentuk penegasannya. Nah, berarti itu belum ada novelty-nya. Tapi kalau novelty setidaknya ada inovasi di situ. Apa yang bisa diinovasikan? Gitu ya. Nah, kemudian dalam pendahuluan juga harus ada hasil dan tujuan. Ini kata kuncinya gampang. Ketika kita menuliskan kata untuk itu peneliti melakukan hasil kebutuhan guna di sini untuk itu peneliti melakukan analisis kebutuhan guna membangun bla bla itu setidaknya mengungkapkan tujuannya. Jadi kalau ada kata untuk itu, guna, dengan tujuan, supaya, agar, itu hal-hal yang mengungkap tujuannya.
Nah, kemudian jangan lupa tujuan itu juga harus disertai dengan hasilnya apa. Ya, hasilnya kalau di sini kan dituliskan analisis kebutuhan, gitu ya. Jadi, peneliti melakukan analisis kebutuhan. Nah, itu hasilnya. Itu yang dilakukan sehingga mendapatkan analisis kebutuhan. Guna tujuannya membangun kesesuaian antara kebijakan, prosedur, pengelolaan pengetahuan, dan sistem informasi. Oke, jadi pendahuluan sudah selesai. Nah, kita kemudian masuk ke metode. Nah, sederhananya metode adalah hal-hal yang dilakukan oleh penulis dalam sebuah penelitian. Nah, itu dituliskan dalam artikel ilmiah. Jadi hal-hal yang dilakukan contohnya, misalnya dalam artikel ilmiah ini, pertama di sini udah kelihatan ya kata kuncinya metode penelitian ini dibagi menjadi 4 tahap. Nah, tahap itu menyatakan langkah, ada urutan. Nah, urutannya itu dikerjakan secara urut, tidak loncat-loncat gitu ya. Nah, ini dikerjakan sekuensial dan tidak loncat-loncat, dan ini nanti yang menjadi dasar dalam mengungkap hasil dan pembahasan nantinya. Nah, di sini tahapan tersebut pertama penulis melakukan pengumpulan data. Nah, dia mengumpulkan data itu diterjemahkan dalam gambar 1 di sini. Ya. Ketika mengumpulkan data, kemudian selanjutnya penulis melakukan analisis data. Data yang dikumpulkan dianalisis, dari analisis itu kemudian dibangun strategi, knowledge manajemennya, dan sistem informasinya. Nah, sampai ke pembangunan strategi ini masih ke pembangunan strategi ya. Pembangunan strategi KM dan SI. Kemudian yang keempat yaitu membangun blueprint. Gitu ya. Jadi kalau yang pertama membangun strategi, yang berikutnya yang keempat membangun blueprintnya. Jadi strateginya dulu, baru blueprintnya. Nah, setidaknya ini dua hal yang berbeda. Antara membangun strategi dengan membangun modelnya, blueprintnya. Nah, jadi ada 4 langkah yang dilakukan. Nah, masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, langkah yang pertama tadi kan ngumpulin data. Nah, jadi di dalam penulisan artikel ilmiah ini, penulis mengungkap datanya. Nah, ini diungkap dari tabel-tabel yang diekspos dari sumber data ya. Kemudian diterjemahkan ke dalam artikel ilmiah penulis gitu ya. Nah, di sini kelihatan dari data-data tersebut ada misalnya contoh. Di sini ada tabel 3 jumlah pengaduan PMI berdasarkan negara. Tabel 5 PMI yang meninggal di negara penempatan yang dipulangkan ke Indonesia. Nah, itu adalah data-datanya. Nah, dari data tersebut kita bisa menuliskan, jangan lupa, setiap data yang diterjemahkan dalam sebuah gambar, diagram ataupun tabel itu harus ada kalimat yang menjelaskannya. Nah, ini kalimat-kalimatnya ini harus ada. Jadi kalau misalnya sebuah tabel ya udah berikut adalah tabel 5, itu tidak menjelaskan apapun, tidak memberikan informasi apapun. Gitu ya. Jadinya useless. Nah, harus disampaikan. Tabel 5 mengungkapkan bahwa PMI gitu ya, kecenderungan banyak yang meninggal pada satu negara tertentu. Hal ini dimungkinkan terjadi karena bla 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 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kaitkan dengan tabel yang berikutnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi harus ada kalimatnya. Nah, ingat metode pengumpulan data tadi metode tadi berangkat dari yang pertama pengumpulan data. Setelah pengumpulan itu analisis. Nah, jadi data yang tadi dikumpulkan itu kita kaji lagi, kita analisis, gitu ya. Nah, kalau di sini penulis menggunakan alat bantu, ada model ataupun teknik, cara, termasuk metode yang digunakan oleh penulis, yaitu analisis PES dan analisis SWOT. Nah, di sini penulis melakukan analisis itu. Nah, kalau misalnya rekan-rekan semua di sini sudah familiar dengan matriks SWOT, setidaknya ini gambarnya, gitu ya. Ini gambar dari matriks SWOT. Nah, ini tabel ya, tabel dari matriks SWOT. Nah, kemudian dari situ bisa dihitung, melakukan perhitungan kuantifikasi, ada kuantifikasinya, ada perhitungan dalam numeriknya, gitu ya, mana yang akan menjadi prioritas dan sebagainya. Nah, setidaknya analisis itu menggunakan teknik tersebut. Nah, setelah melakukan analisis, penulis melakukan yang tadi, pembangunan strategi. Jadi levelnya hanya di strategi. Nanti kan berikutnya baru di pembangunan blueprint, pembangunan model ataupun desain. Jadi yang dibangun adalah strategi. Nah, si penulis ini melakukan pembangunan strategi mulai dari seluruh komponen sistem informasinya, gitu ya.
Kemudian ada juga diterjemahkan dalam gambar-gambar tertentu. Nah, sampai ke strategi yang dibangun, baru penulis melakukan pembangunan desainnya. Nah, di sini melakukan melalui pendefinisian use case high level to be, gitu ya, dan seterusnya. Nah, sampai pada titik di kesimpulan. Nah, kesimpulan ini fokusnya adalah menyampaikan semua hipotesis masalahnya dikaitkan dengan hasil dan sesuai dengan tujuan atau tidak. Nah, sehingga kesimpulan itu harusnya idealnya singkat. Jadi tidak panjang dan tidak dibuat dalam poin per poin. Dan di akhir jangan lupa misalnya ada ucapan terima kasih pada siapapun yang punya kontribusi. Yang punya kontribusi tapi tidak terlibat dalam menjadi penulis, yang tidak terlibat menjadi penulis. Gitu ya. Dan sampai akhirnya nanti daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ingat ya, modelnya itu menggunakan alfabet, pakai Harvard style. Kalau yang ini kan IEEE dengan penomoran. Nah, kalau yang satu lagi ini referensi ini yang sudah melalui abjad alfabet. Oke, itu sederhananya seperti itu identifikasinya. Ada yang mau ditanyakan, Mangga?